Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Abang dan teman-teman semua, dikarenakan Ibu Marlina nggak bisa gabung karena ada kompre, jadi ibunya bilang langsung aja presentasiin yang tentang vaksin COVID-19 sama hepatitis. Jadi untuk yang COVID-19, ada yang mau mempresentasikan? Gimana guys, siapa yang mau presentasiin yang vaksin COVID-19? Aura Gel. Aura Zrel. Aura, oke Aura. Boleh share screen-nya Aura? Tolong Zrel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Abang dan teman-teman. Jadi pembahasannya tentang COVID-19. Dari namanya COVID-19 ini dia disebabkan oleh virus corona atau SARS-CoV, terus berasal dari Wuhan yang dideklarasikan sebagai pandemi pada 12 Maret 2020. Untuk strukturnya bisa dilihat, itu terdapat spike, merupakan jarum yang menancap di permukaan, terus dia itu nanti berikatan dengan enzim pengubah angiotensin yang dapat sebagai jalur masuk dari COVID itu menuju inangnya. Terus ada nukleokapsid sebagai pelindung dari RNA virus, ada membran dan envelope. Envelope ini merupakan selubung di bagian luar yang mana kalau envelope-nya rusak maka virus akan menjadi inaktif. Next, Azrael. Selanjutnya vaksin dari COVID ini yang sudah rilis beberapanya, diantaranya ada Pfizer yang berasal dari negara Amerika Serikat dengan bahan dasar mRNA. Suhu penyimpanannya -70 derajat Celcius dengan efikasi sebesar 94-95 derajat yang telah melewati uji klinis fase 3 dan mendapat izin penggunaan darurat dari US Food and Drug Administration. Yang kedua, Sinovac yang berasal dari Cina dengan bahan dasar virus yang dimatikan. Untuk suhu penyimpanannya 2-8 derajat Celcius dengan efikasi sekitar 65,3% di Indonesia. Dan sudah melewati uji klinis fase 3 dan mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM. Lalu ada Moderna yang berasal dari Amerika Serikat dengan bahan dasar mRNA
Suhu penyimpanan min 20 derajat Celcius dengan efikasi sebesar 94,5 dan telah melewati uji klinis fase 3 mendapat izin penggunaan darurat dari US Food and Drug Administration. Selanjutnya ada AstraZeneca dari Inggris dengan bahan dasar viral vector dengan suhu penyimpanan 2-8 derajat Celcius, efikasi sebesar 62-75% dan telah melewati uji klinis fase 3, mendapat izin penggunaan darurat dari otoritas Inggris. Next, ada Novavax berasal dari Amerika Serikat, berdasar dari protein subunit, suhu penyimpanan juga 2-8 derajat Celcius, klaim efektivitasnya 85-85%. Sudah selesai uji klinis fase 3 di Inggris, Meksiko, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Lalu Sinopharm dari Cina dengan bahan dasar virus yang dimatikan, suhu penyimpanan 2-8 derajat Celcius, efikasi sebesar 79,3% dan melewati uji klinis fase 3 dan mendapat izin penggunaan dari otoritas kesehatan di Cina. Lalu merah putih, Bio Farma bekerja sama dengan lembaga biomolekuler dan masih terus melakukan pengembangan terhadap vaksin. Uji klinis terhadap vaksin ini akan dimulai sekitar bulan Juni 2021. Sudah dimulai. Next, ini ada contoh kemasannya dari Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan Sin. Pendistribusian dari vaksin COVID ini wajib menggunakan cold box, vaksin karir, serta cold pack, yang mana pada setiap cold box, vaksin karir sama alatnya tuh harus disertai dengan pemantau suhu, karena suhunya tuh wajib dicek sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, tergantung dari masing-masing vaksinnya, ada yang 2-8 derajat, min 20 dan min 70. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Aura udah mempresentasikan tentang COVID-19 pada kali ini. Untuk teman-teman ada yang mau ditambahkan mungkin atau gimana? Atau ada juga yang mau ngepresentasiin PPT-nya yang mungkin lebih lengkap dari punya Aura. Nggak ada guys? Oke, karena nggak ada, jadi kita lanjut aja ke presentasi tentang vaksin tentang hepatitis. Jadi untuk yang hepatitis, siapa yang mau tampil? Aku draft. Oke, boleh share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan abang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmatika. JP 1911-1033 akan mempresentasikan tentang hepatitis. Hepatitis adalah penyakit yang menyebabkan peradangan pada hati karena toksik atau racun, seperti bahan kimia atau obat-obatan ataupun agen penyebab infeksi seperti virus. Berdasarkan dari jenisnya, penyebab terjadi hepatitis dibagi dua jenis, yakni infeksi dan hepatitis non-infeksi. Untuk hepatitis infeksi itu disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Sedangkan hepatitis non-infeksi disebabkan oleh obat-obatan, gangguan metabolik, maupun kelainan dari sistem. Ulangi, yang untuk hepatitis non-infeksi itu disebabkan karena obat, ya? Maaf, itu PPT-nya belum ada. Belum keluar ya? Belum kelihatan. Atau kirim aja ke aku, biar aku boleh. Di sini soalnya udah keluar. Ini aku.
Cek, cek. Kedengaran suara Rika kan, teman-teman? Dengar, kedengar. Diulangi, next, Zero. Hepatitis adalah penyakit yang menyebabkan peradangan pada hati atau karena toksin atau racun seperti bahan kimia atau obat-obatan ataupun agen penyebab infeksi virus seperti virus. Berdasarkan dari jenis penyebab terjadinya hepatitis dibagi menjadi dua, yaitu hepatitis karena infeksi dan non-infeksi. Yang non-infeksi ini karena obat-obatan, sedangkan yang virus itu karena virus. Lanjut. Jenis-jenis dari virus hepatitis. Yang pertama, hepatitis A. Sifat umum dari virus hepatitis A ini ditinjau dari segi pengendalian mikrobiologi dan resistensinya. Virus ini dapat rusak dengan cara dimasukkan ke dalam autoklav dengan kadar suhu 121 derajat Celcius. Virus hepatitis A merupakan virus genom RNA termasuk famili Picornaviridae yang berukuran 27 nanometer dengan bentuk partikel yang membulat, beruntai tunggal dan linear dengan ukuran 7,8 kb. Mempunyai simetri kubik, tidak memiliki selubung, mempunyai 1 stereotype dan 4 genotype. Virus ini bersifat termostabil, tahan asam dan tahan terhadap empedu dan dapat bertahan hidup dalam suhu ruang selama lebih dari 1 tahun. Yang kedua, untuk virus hepatitis B. Penyebab penyakit dari virus hepatitis B termasuk ke DNA virus. Familinya hepatnavirus yang merupakan partikel bulat berukuran sangat kecil, 42 nanometer atau partikel DNA dengan selubung fosfolid. Virus ini merupakan virus DNA dan sampai saat ini terdapat 8 genotype virus hepatitis B yang telah teridentifikasi. Kemudian yang selanjutnya, virus hepatitis C, yang termasuk ke dalam famili Clamiviridae, virus beramplop yang termasuk pada genus Hepasivirus dan merupakan virus RNA dengan inti tunggal yang berbentuk linear dan berdiameter 50 nanometer. Setidaknya 6 genotype hepatitis virus C mayor dan lebih dari 50 subtipe. Yang selanjutnya, hepatitis D. Penyebab hepatitis D adalah virus hepatitis delta yang ditemukan pertama kali pada tahun 1977 yang berukuran 35-37 nanometer dan mempunyai antigen internal yang khas yaitu antigen delta. Virus ini merupakan virus RNA dengan defek, artinya virus ini tidak mampu bereplikasi secara sempurna tanpa bantuan virus lain, yaitu virus hepatitis B. Karena hal ini dikarenakan tidak mampunya virus hepatitis delta mensintesis protein selubungnya sendiri dan bergantung ada protein dari sintesis virus hepatitis B. Selanjutnya hepatitis E. Penyebab hepatitis E adalah virus hepatitis E, sebuah virus RNA berbentuk sferis. Virus ini termasuk ke dalam famili Hepaviridae, genus Heptavirus. Virus ini awalnya disebut sebagai penyebab empirically transmit not
non-A, non-B hepatitis. Baru pada tahun 1983, virus ini berhasil diidentifikasi dan dinamai virus hepatitis. Uh, untuk vaksin dari virus hepatitis, berdasarkan Permenkes nomor 53 tahun 2015 tentang penanggulangan hepatitis virus, sana menyatakan bahwa pemberian vaksin untuk hepatitis hanya diberikan untuk hepatitis jenis A dan B. Pemberian imunisasi hepatitis A dianjurkan diberikan kepada pelaku perjalanan ke daerah endemis, petugas kesehatan, penjamah makanan, atau masyarakat yang punya risiko tertular dan menular. Sedangkan untuk pemberian imunisasi hepatitis B aktif, wajib diberikan kepada bayi baru lahir setelah kelahirannya. Kemudian pemberian imunisasi hepatitis B pasif diberikan kepada bayi baru lahir dari ibu dengan hepatitis B segera setelah kelahirannya. Sedangkan untuk vaksin dari hepatitis C belum ditemukan sekarang. Lanjut untuk vaksin hepatitis A. Dapat dilihat di sana merupakan gambar dari vaksin hepatitis A. Vaksin ini disimpan pada suhu ruang yang terlindung dari sinar matahari langsung. Karena vaksin ini tidak dapat bekerja pada suhu yang beku. Vaksin hepatitis A yang tersedia saat ini adalah vaksin hidup yang dilemahkan. Perkembangan pembuatan vaksin tergantung kepada strain virus yang diisolasi yang harus tumbuh dengan baik dan dapat memberi antigen yang cukup. Sejak tahun 1993, Report of the Committee of Infection Disease mengizinkan penggunaan beberapa vaksin yaitu Harpix, Alpacin, dan Vaxta. Di Indonesia telah dipasarkan sejak tahun 1993 oleh Smith Kline-Beckham dengan nama dagang Harpix. Tiap kemasan satu flakon berisi standar dosis 1 mili dengan pemakaian pada orang dewasa 1 flakon dan pada anak kurang dari 10 tahun cukup setengah dosis. Jadwal yang dianjurkan adalah sebanyak 3 kali pemberian yaitu 0, 1, dan 6 bulan. Selanjutnya, untuk vaksin hepatitis B sama seperti vaksin hepatitis A disimpan pada suhu ruang dan terlindung dari sinar matahari. Imunisasi untuk vaksin B dapat aktif dan pasif. Untuk imunisasi pasif digunakan hepatitis B imunoglobulin dapat memberikan proteksi secara cepat untuk jangka waktu terbatas yaitu 3-6 bulan. Pada orang dewasa diberikan pada waktu 48 jam setelah terpapar virus hepatitis B. Imunisasi aktif diberikan terutama kepada bayi baru lahir dalam waktu 12 jam pertama. Untuk mencapai tingkat serokonveksi yang tinggi dan konsentrasi aktif HBs protektif, imunisasi diberikan 3 kali dengan jadwal 0, 1, dan 6 bulan. Mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Apabila ada salah dan mohon dimaafkan, dikembalikan. Terima kasih pada Tika sudah mempresentasikan tentang hepatitis. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau nambahin atau masih pertanyaan mungkin atau apa kek? Nah, kalau nggak ada mungkin kita screenshot dulu buat bukti absen ke ibunya. Oke, Israel. Rizky Irfan masih off cam. Nah guys, udah di SS. Jadi kalau kata ibunya kan tadi tuh kalau udah mempresentasiin langsung belajar mandiri aja. Jadi kayaknya kita stop ya, udah zoomnya. Ntar kalau ada pengumuman tambahan dari ibu bakal aku kabarin lewat grup.
Oke, sekian guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.